Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sektor industri pada startup. Terdapat 5 bahasan, di antaranya adalah sektor industri agri-tech gitu ya, edutech, blue economy, green tech, dan transportation. Jadi ini ada beberapa sektor-sektor industri yang memang di Indonesia itu startup-startup mulai banyak gitu ya, atau mulai memberikan dampak, memberikan solusi di sektor industri tersebut. Yang pertama agritech, atau di sini fokus utamanya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi gitu ya, yang dikembangkan dalam bisnis startup, mencoba untuk menyelesaikan gitu ya, permasalahan dalam bidang pertanian. Eee, Hal ini erat kaitannya dengan sektor ekonomi berkaitan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam budidaya dan pengolahan produk pertanian, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Jadi ini poin utama gitu. Jadi startup-startup di sektor industri ini adalah erat kaitannya dengan petani gitu ya, pertanian, kemudian distribusi hasil pertanian, termasuk juga bagaimana meningkatkan atau mengembangkan mengolah pertanian itu sendiri. Kategorinya ada banyak ya di dalam industri sektor pertanian ini gitu ya. Mulai kita bisa fokus ke aplikasi-aplikasi yang membantu misalnya petani. Di sini bagaimana kita bisa membuat pertanian modern gitu ya. Jadi salah satu permasalahan di dalam pertanian kan cukup cukup banyak ya. Kemudian salah satu yang hadir di sini adalah generasi milenial atau generasi Z juga gitu. Mungkin mulai lebih sedikit ya. Jadi semakin ke sini generasi yang tertarik terhadap pertanian itu kan sedikit. Karena mungkin, konotasinya bahwa pertanian itu, orang yang berkecimpung sebagai petani itu dianggap tidak sukses gitu ya, atau dianggap kuno dan seterusnya. Makanya salah satu startup ini harusnya bisa hadir menjembatani, ada 2 poin gitu ya. Yang pertama adalah memberikan edukasi tentang pertanian agar menjadi menarik gitu ya, atau generasi-generasi sekarang tertarik dalam bidang pertanian. Atau yang kedua adalah bagaimana melakukan sebuah evolusi dari pertanian yang sifatnya konvensional, yang sifatnya mungkin tidak menarik, yang dianggap kuno dan seterusnya menjadi sebuah pertanian modern dengan hasil tentunya yang harus lebih bagus gitu ya. Mungkin dari sisi kualitas produknya, dari sisi jumlah panennya, dari sisi efisiensi pengerjaannya, dan seterusnya. Nah, ini, bermacam-macam ya, jadi kita bisa memanfaatkan, teknologi mulai dari robot gitu ya, drone, kita bisa memanfaatkan sensor untuk pertanian, kemudian kita bisa menganalisa data gitu ya, termasuk, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh petani. Baik itu misalnya untuk penjualan maupun untuk pengelolaan, maupun untuk mengetahui informasi yang dapat membantu sehingga pertaniannya lebih baik. Secara umum di Indonesia yang berkembang di dalam sektor ekonomi pertanian ini adalah kalau dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kategori access to market. Jadi startup-startup di kategori ini membantu gitu ya, membantu petani gitu ya, menjual hasil pertanian secara modern.
Kalau tidak yang nggak modern ya berarti hasil pertanian dijual ke pasar, gitu ya, atau dijual ke tengkulak dan seterusnya. Ketika modern berarti memanfaatkan teknologi informasi, bagaimana dari hasil pertanian ini bisa tersalurkan langsung kepada konsumen yang membutuhkan. Artinya hanya melalui satu tangan. Ada dua opsi, yang pertama apakah, eee, petaninya langsung bisa menjual, yang kedua dibantu oleh pihak marketplace. Ini ada plus minusnya ya. Jadi kelebihannya ketika petani itu bisa menjual langsung, maka, si konsumen itu bisa mendapatkan produk atau barang-barang hasil pertanian langsung dari tangan pertama. Tetapi, kekurangannya juga ketika di sini mungkin, tidak semua petani itu kan rata-rata ya sudah usia usia bukan usia-usia yang mereka familiar dengan teknologi gitu ya, sehingga mungkin agak sedikit kesulitan. Sehingga di sini ketika ada sebuah startup yang membantu mereka, itu akan sangat-sangat memudahkan. Jadi para petani ini tinggal fokus di pertaniannya, kemudian penjualannya akan dibantu oleh startup. Yang kedua adalah, access to capital ya. Jadi mengakses pendanaan. Jadi konsepnya biasanya adalah kerjasama. Maksudnya bagaimana gitu ya? Jadi mungkin ada orang-orang yang memiliki, kemampuan bertani yang bagus. Artinya mereka paham nih cara bertani, beternak, kemudian mereka juga, aktivitas sehari-harinya jadi fokusnya di sana. Tetapi gitu ya, mereka tidak memiliki dana. Dana ini berkaitan misalnya kalau ternak ya nggak punya modal untuk membeli hewan peliharaan. Sementara itu ada orang-orang yang memiliki budget, memiliki dana, dan memiliki keinginan, memiliki impian bahwa saya tuh pengen beternak loh gitu ya. Kayaknya seneng nih kalau misalnya kita itu bisa memelihara sapi gitu ya, atau memelihara kambing gitu ya. Padahal si yang berminat tadi, dia tinggalnya satu di perkotaan. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki kemampuan ataupun belum pernah sama sekali nih berkaitan dengan peternak atau bertani. Maka startup ini bisa mempertemukan keduanya. Jadi menghubungkan antara pemberi dana yang memiliki pendanaan tadi kepada siapa? Kepada petani. Sehingga terjadi win-win solution gitu ya. Sama-sama saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah teknologi ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk membuat pertanian menjadi lebih bagus, menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif. Biasanya ini eratkannya dengan IoT, Internet of Things ya. Jadi misalnya saya membuat budidaya ikan gitu ya, yang saya taruh di kolam. Biasanya gitu ya, kalau memberi makan itu sehari 3 kali. Misalnya jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 8 malam. Yang selanjutnya sektor industri blue economy. Ini menjadi sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi selain dari bidang pertanian, sektor industri yang masih memiliki potensi yang tinggi adalah di bidang blue economy. Blue economy ini berarti kalau kita lihat fokus utamanya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Jadi kalau dari dulu itu kan kita terkenal sebagai negara maritim ya. Negara maritim itu berarti negara yang dapat gitu ya, atau mata pencaharian dari penduduknya itu berada di laut berkaitan dengan nelayan. Kemudian kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin potensi-potensi dari laut atau yang ada di laut ya. Bisa ikan gitu ya, bisa sumber daya yang ada di dalam, bisa kita manfaatkan yang lain. Nah, tentunya startup yang manfaat teknologi juga dibutuhkan
untuk memberikan inovasi sehingga memberikan kesejahteraan bagi nelayan-nelayan. Selain itu juga dapat tujuannya mengoptimalkan atau memberikan atau menciptakan solusi inovatif dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang berkaitan dengan laut. Artinya semua dengan laut potensinya bisa kita ambil semaksimal mungkin. Kalau dari lingkupnya, ini ada beberapa lingkup dari ekonomi. Yang pertama adalah mengembangkan teknologi dalam budidaya ikan, kerang, atau organisme laut. Artinya kita membudidayakan hasil-hasil atau hal-hal yang berkaitan dengan laut gitu ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan kesadaran bahwa mengkonsumsi hasil laut itu juga tren gitu ya, memiliki nilai gizi yang tinggi, selain itu juga pertumbuhan oleh ekonomi, selain itu juga pertumbuhan jumlah penduduk. Yang kedua adalah teknologi terbarukan laut gitu ya, bisa memanfaatkan dari dari laut ini untuk menciptakan energi gitu ya, misalnya energi pembangkit listrik. Kemudian yang berikutnya mengelola limbah laut ini juga sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hal gitu ya, sampah-sampah itu kan banyak yang dibuang ke laut, sehingga diperlukan ini solusi di sini. Dan terakhir adalah teknologi pemantauan dan pengawasan laut, ini juga sangat-sangat penting ya, karena laut-laut ini kan juga memiliki batas teritorial gitu ya, yang memisahkan antara negara satu dengan negara yang lain. Selain juga memantau aktivitas-aktivitas dari masyarakat yang berada di laut. Ini ada beberapa kategori. Yang pertama bisa Internet of Things (IoT). Jadi memanfaatkan teknologi untuk laut gitu ya. Misalnya untuk budidaya atau mungkin untuk kapal nelayan atau yang lain. Jadi memanfaatkan teknologi IT. Yang kedua adalah e-commerce. Salah satunya adalah Aruna. Aruna ini membuat sebuah marketplace yang di dalamnya adalah menjual produk-produk hasil dari nelayan. Misalnya ada ikan, ada udang gitu ya, atau kerang atau yang lainnya. Kemudian di sana ada manajemen budidaya, itu sebuah sistem informasi yang mengelola budidaya. Kemudian juga ada berbagai lagi teknologi pendidikan, itu mengedukasi, ada jaringan, ada blockchain logistik. Artinya di sektor blue economy ini juga sangat-sangat menarik dan peluangnya masih tinggi gitu ya. Masih ada beberapa, terutama untuk sebagai target utama itu adalah segmentasi market di luar Jawa. Jadi kalau di Jawa mungkin ikan itu nggak terlalu populer ya, atau jumlahnya sangat terbatas karena aktivitas nelayan di Jawa itu kan sangat sedikit ya. Cuman beberapa wilayah atau beberapa daerah. Karena beberapa daerah tertentu juga pantainya dangkal sehingga kapalnya hanya nelayan-nelayan kecil sehingga mereka hanya mensuplai stok dengan jumlah terbatas. Sementara ketika nelayan besar itu biasanya banyak di luar Pulau Jawa gitu ya. Mereka aktivitas mata pencaharian utamanya bisa sebagai nelayan. Kemudian kategori yang berikutnya adalah green tech. Ini adalah bagaimana mengembangkan startup yang tujuannya adalah untuk membantu menciptakan sesuatu yang ramah lingkungan gitu ya. Bagaimana banyak hal ya, terutama berkaitan dengan sampah. Sampah itu kan menjadi sesuatu hal yang permasalahan yang umum dimanapun, itu kan menjadi masalah utama gitu kan. Bagaimana pengelolaan sampah dan seterusnya. Karena kalau seperti kita ketahui bahwa banyak sekali jenis-jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang. Artinya ada yang membutuhkan sampai ribuan tahun sampai sampah itu bisa kembali menjadi tanah. Nah, tujuannya adalah mengurangi dampak lingkungan negatif gitu ya, di berbagai sektor ekonomi
dengan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Itu tujuannya. Kemudian lingkup dari sektor green tech ini adalah yang pertama menciptakan transportasi gitu ya yang lebih bersih dan berkelanjutan. Trennya sekarang sudah mulai ada ya. Jadi dampak negatif dari transportasi yaitu dengan adanya jumlah kendaraan yang semakin banyak, semakin meningkat, selain berdampak kepada kemacetan, yaitu berdampak juga kepada polusi udara. Artinya menyebabkan kualitas udara itu menjadi tidak sehat karena emisi gitu ya, atau gas yang dikeluarkan oleh knalpot di masing-masing kendaraan itu cukup banyak. Nah, sehingga sekarang sudah mulai beralih ke misalnya menggunakan tenaga listrik gitu ya, sehingga emisi atau gas yang dibuang itu tidak ada, sehingga disebut dengan ramah lingkungan. Yang kedua adalah mengembangkan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau kualitas bisa udara, air, lingkungan gitu ya, yang membantu untuk mengambil keputusan keberlanjutannya. Jadi yang paling umum adalah misalnya memantau kualitas udara gitu ya. Udara di suatu provinsi, bahkan sekarang ada pemeringkatan kota-kota dengan kualitas udara terburuk. Dan ini sekarang menyebabkan berbagai penyakit. Makanya dari data-data yang sudah tersimpan ini nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah kebijakan. Misalnya apakah ada pembatasan gitu kan, apakah harus dilakukan penanaman pohon gitu kan, atau apa. Jadi harus dicari solusi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berfokus pada inovasi dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah ini teknologinya bukan IT gitu ya, tapi mungkin teknologi industri. Bagaimana industri menciptakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Dan terakhir adalah teknologi pemantauan pengawasan laut ya. Ini termasuk bagian dari blue economy tadi, kualitas dan seterusnya. Berikut ini ada contohnya. Jadi ini hampir beberapa semuanya berkaitan dengan sampah ya. Ada hijauku.com, Duitin, jejak.in, Bumun dan seterusnya. Jadi rata-rata bagaimana ada yang menginisiasi gitu ya. Misalnya Duitin itu store nih ke bank sampah gitu ya. Jadi kalau store sampah nanti bisa diganti dengan nominal tertentu atau yang lain. Ini beberapa inovasi-inovasi yang berkaitan dengan sampah agar ramah lingkungan. Kemudian transportation ini yang paling umum dan ini sangat membantu sekali, yang sering kita gunakan sehari-hari. Berfokus pada pengembangan teknologi, solusi-solusi inovatif dalam bidang transportasi. Sedangkan tujuannya adalah mengurangi kemacetan, lalu lintas dalam kota, mengurangi emisi karbon, meningkatkan keamanan, menciptakan solusi transportasi yang terjangkau dan seterusnya. Artinya ini berkaitan dengan transportasi baik personal maupun transportasi publik. Lingkupnya yang pertama bisa transportasi umum berbasis aplikasi, jadi membuat aplikasi misalnya memungkinkan untuk merencanakan gitu ya perjalanan, untuk melakukan pembayaran, untuk mengevaluasi perjalanan di transportasi umum, bus, kereta, dan seterusnya. Yang kedua adalah layanan berbagi kendaraan. Ini yang paling umum gitu ya. Kita bisa memesan mobil gitu ya, kita mau pergi bisa memesan motor. Ini yang paling banyak sering kali kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah lingkup manajemen lalu lintas. Jadi mengatur manajemen pergerakan kendaraan di kota. Hal ini biasanya cukup dibutuhkan ketika jumlah kendaraan yang ada itu sudah melebihi kapasitas jalan yang ada, sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang gitu ya. Maka perlu dicari solusinya. Dan terakhir adalah berkaitan dengan pemantauan keamanan dan keselamatan yang terdapat di kendaraan gitu ya. Ini juga sangat-sangat penting bagaimana orang percaya, orang menjadi aman sehingga dapat menekan angka kecelakaan kendaraan.
Selain itu juga mobilitas masa depan, jadi mencari cara inovatif untuk meningkatkan mobilitas manusia seperti pembangunan transportasi udara, kendaraan terbang, atau yang lain gitu ya. Sekarang kan sudah muncul namanya taksi terbang gitu ya, menggunakan drone berpenumpang yang dapat mengantarkan, orang, tapi masih dalam jumlah penumpang yang sedikit. Kemudian parkir ini juga sangat penting gitu ya. Kita bisa memesan misalnya parkir atau kita bisa memantau parkir. Sekarang beberapa tempat parkir itu udah nggak dijaga orang gitu ya. Ketika masuk nanti ngambil kartu, kemudian menggunakan kamera image processing, kamera itu akan ngambil data plat nomor gitu ya. Ketika keluar nanti akan baca plat nomornya, kemudian kita tinggal, membayar sesuai nominal. Yang berikutnya bisa juga kartu atau tiket transportasi, yang terintegrasi ini sudah dipakai untuk tol ya, menggunakan e-money itu sudah bisa digunakan. Kemudian otonom atau kendaraan terhubung ya, mengembangkan teknologi untuk kendaraan terhubung. Jadi ini sudah banyak yang namanya mobil pintar gitu ya, mobil pintar itu tidak perlu, kita manusia sebagai driver, tapi dengan mengandalkan kecerdasan buatan, mobil itu bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, ini tren-tren masa depan. Kalau startup yang, berkembang di Indonesia yang paling banyak adalah ride sharing ya, atau berbagi, kendaraan. Ada Grab, Gojek, yang lokal juga ada Jogja Kita gitu ya. Ada Maxim untuk kendaraan misalnya mobil dan sebenarnya taksi, ada Uber, kemudian ada Lady Jack. Nah, ya Lady Jack itu khusus untuk ojek perempuan misalnya. Kemudian selain itu juga ada misalnya yang jual beli, mobil, itu kan ada ya, jual beli mobil, jual beli motor, jual beli kendaraan, kemudian bengkel online dan seterusnya. Itu sudah mulai banyak di sektor ini. Kemudian, yang terakhir yaitu EdTech ya, atau edukasi teknologi. Jadi memanfaatkan, mengembangkan, dan menyediakan solusi pendidikan berbasis teknologi. Itu fokus utama dari sektor ini. Artinya penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pembelajaran, pengajaran, dan pengembangan keterampilan, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tujuannya jelas gitu ya, yaitu memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan solusi yang inovatif, mempromosikan pengembangan keterampilan yang relevan, serta meningkatkan efisiensi pengajaran gitu ya. Adapun lingkupnya berkaitan dengan edukasi ini yang pertama adalah pembelajaran online. Jadi menciptakan sebuah platform, menciptakan sebuah aplikasi, menciptakan sebuah website yang digunakan untuk pembelajaran digital, gitu ya. Ini bisa mencakup materi pembelajaran, modul pembelajaran, alat-alat, interaksi guru dan siswa secara online gitu ya. Ini kemarin sangat-sangat berguna ketika pandemi gitu ya. Jadi kita memanfaatkan media online untuk belajar gitu ya. Jadi guru bisa memfasilitasi gitu ya, terfasilitasi. Kemudian learning application ini adalah aplikasi seluler atau desktop memungkinkan untuk pembelajaran, ujian, latihan dan seterusnya. Jadi di sini tidak ada gurunya. Jadi biasanya guru pemateri adalah membuat sebuah materi bisa dalam bentuk video, dalam bentuk modul dan seterusnya, kemudian di-share ke dalam aplikasi learning application ini. Sehingga gitu ya, tidak ada interaksi secara langsung, tapi si siswa atau peserta ini dapat mengakses materi, bisa juga mengikuti ujian. Kemudian yang ketiga adalah game based education, jadi memanfaatkan pengembangan game atau permainan digabungkan dengan pendidikan gitu ya, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Terakhir adalah skill development and certification, yaitu menawarkan pelatihan dan kursus yang mendukung keterampilan sertifikasi berbagai bidang dengan cara yang mudah, karena sudah ada teknologi yang dimanfaatkan. Kemudian language and literacy development,
pengembangan keterampilan bahasa dengan menggunakan teknologi, bisa juga menyediakan solusi untuk pendidikan perguruan tinggi gitu ya, perkuliahan online, baik sarjana dan seterusnya. Pendanaan pendidikan ini juga berfokus pada, pembiayaan dan dukungan untuk solusi pendidikan, jadi sebagai funding. Terakhir adalah embedded education technology, yaitu membuat perangkat lunak, sistem cerdas, misalnya seperti proyektor cerdas, papan tulis interaktif, sistem manajemen sekolah, dan seterusnya. Di sini terdapat beberapa contoh ya, misalnya di Indonesia yang berkaitan dengan, eee, pendidikan tinggi, ada kampus, ada Indonesia X gitu ya, platform pembelajaran. Kemudian, education finance, ada Dana Didik, Cicil, Dana Cita, dan seterusnya. Vocational training, ada Haruka Edu, Next Coding, Arkademi. Language yang berkaitan dengan bahasa, ada Cakap, Bahasa.com. Kemudian juga yang paling umum sering kita dengar ya, ada Kuiper, ada Ruang Guru, ada Zenius, dan lain-lain. Kemudian ada learning management system, jadi ini fokus ke aplikasi yang disediakan untuk digunakan misalnya sekolah gitu ya. Misalnya ada Siakat, jadi sekolah itu saat ini memang mau nggak mau sudah membutuhkan sistem informasi akademik, sehingga bagi yang belum punya bisa memanfaatkan dari Siakat yang nanti bisa digunakan untuk proses pembelajaran atau manajemen akademik di sekolah tersebut. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Ini tadi beberapa, ada 5 sektor industri dalam bidang startup. Semoga bermanfaat. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.